Salam jumpa pemirsa dan penonton setia televisi edukasi channel SMK Mupon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Erni Maharani dapat menjumpai Anda dalam bincang edukasi edisi khusus menyambut Hari Pendidikan Nasional dengan topik membangun SMK melalui program SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan adalah program yang bertujuan untuk terimplementasinya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI, serta menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama saya Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Haji Rusanto, SPD MSI, tapi yang setelah berikut ini. Kembali lagi di channel SMK Mupon di Bincang Edukasi bersama Bapak Haji Rusanto, SPD MSI. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Tambah ganteng aja nih Bapak kelihatan. Terima kasih atas. Bapak Haji Rusanto ini adalah pengawas pembina Dinas Provinsi Banten, di mana dia itu membawahi dan mengawasi serta membina SMK ya Pak ya di Kabupaten Serang ya Pak ya tentunya. Nah di Bincang Edukasi ini kita mengambil tema membangun SMK melalui program SMK Pusat Keunggulan Pak. Nah menurut Bapak sendiri apa sih program SMK Pusat Keunggulan itu Pak? Baik, ini pertanyaan yang memang sudah sering muncul dan memang masyarakat juga pengen tahu tentang apa sih kelebihan daripada SMK PK Pusat Keunggulan. Dan kalau sebelumnya ini SMK PK itu dinamai dengan Central of Excellence, COE. Ini merupakan dampak kelanjutan setelah melakukan COE, kemudian karena sudah sekolah ini dianggap oleh pemerintah sudah berjalan sesuai dengan program pemerintah, maka pemerintah mengasih tambahan yaitu pusat keunggulan. Sebenarnya yang paling utama dalam program pusat keunggulan itu adalah pada link and match, ya. Memang kalau sarana kemudian SDM antara guru dan tenaga kependidikan juga salah satu utama. Bagaimanapun sarana bagus, kalau SDM-nya tidak memenuhi syarat, maka tidak tercapai harapan pemerintah. Dan alhamdulillah sekolah ini sudah karena program yang pemerintah inginkan itu adalah link and match. Link itu adalah hubungan, match itu adalah kesesuaian. Artinya sekolah ini akan dipaksa dan harus berkembang pesat, terutama dalam matching dengan DUDI. Dan diantaranya yang paling sekarang dikenal adalah adanya siswa yang menjadi kelas binaan DUDI. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan DUDI, diantaranya adalah TV Banten. Yang kedua, tadi kalau dulu dalam dan COE itu link and match-nya hanya link and match saja, kalau sekarang sudah meningkat, ada super match. Karena harapan pemerintah di sekolah PK ini adalah after graduating from the school, the student must have a job, getting job. Kenapa? Karena punya skill, ya, skillnya sudah memadai dengan industri. Kenapa dari industri? Karena guru juga ada yang sudah magang, gitu, ya. Jadi dengan proses magang guru wajib 6 bulan. Dengan begitu guru akan punya sertifikat yang akan kembali ke sekolah untuk memberikan ilmunya. Kemudian juga dari DUDI akan memberikan sebuah proyek kegiatan, sehingga nanti apa yang dibuat oleh sekolah itu akan digunakan di masyarakat. Itulah mungkin diantaranya adalah produk yang dikenal dengan teaching factory.
Jadi sekolah itu bisa menghasilkan suatu produk, kemudian diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa SMKPK itu memang bukan saja sarana prasarannya meningkat dengan cepat, juga gurunya juga sudah di samping juga educational background sesuai dengan jurusannya, ditambah dengan proses magang di industri, sehingga dengan kemampuan tambahan dari Dudi itu menjadi lengkap. Tinggal bagaimana nanti siswanya mau nggak. Nah, dan ini sudah produk ini, Bu, ya. Dan ini sekolah ini PK-nya adalah multimedia. Tetapi begitu muncul kurikulum baru, multimedia, kurikulum Merdeka ini berubah menjadi boleh memilih, boleh DKP, desain desain DKV aja ya. Kemudian yang kedua adalah animasi, yang ketiga adalah broadcast dan perfilman. Dan kebetulan sekolah kami ini memilih broadcast dan perfilman. Dan alhamdulillah apa yang pemerintah inginkan, anak-anak kami di sini sudah betul-betul skillful karena sudah dilatih dari TV Banten, dan mereka sudah kemudian juga siswa di samping mampu menggerakkan menghasilkan produk yang diberikan pemerintah, juga ditambah dengan skill yang lain. Biasanya tambahnya adalah many languages, di antara itu bahasa asing, itu bahasa Inggris. Ya, dan siswa mungkin setiap Senin kalau ada upacara itu sudah diwajibkan untuk speech, ya, getting speech, although 5 minutes or 10 minutes in the school, and consulting by the teacher should the topic the student choice, and then the teacher should guide them, sehingga nanti dari antara guru dan siswa dengan kemampuan yang ada akan muncul nanti produk-produk SMK Muhammadiyah Pontang ini menghasilkan siswanya yang bisa berbahasa asing, juga bisa memakai alat-alat dan sekarang yang dikenal dengan perfilman ini, ya. Dan alhamdulillah ini mereka sangat kompak dan ceria, dan kelihatannya juga mereka sangat berbangga. Dan kalau saya tanya juga ada siswa yang sudah bisa berbahasa asing, what do you think about SMKPK? I am proud of this school. Ya, seperti itu, Bu. Ya, jadi kita dukung, dan saya bangga menjadi pembina di sini karena di sini dari awal sekolah ini belum mengenal dengan namanya Center of Excellence seperti apa, PK, ya kan, dan seterusnya. Dan ini alhamdulillah bisa terwujud berkat siapa? Ya berkat ya mungkin guru-gurunya yang punya skill yang lain, semangat dan mau maju, dan siswanya juga sangat bersemangat sekali dan tidak mau ininya ketinggalan informasi. Nah, ini yang saya bangga. So I'd like to say I am proud of the student of Move On Muhammadiyah Pontang. Gitu, Bu. Dan ini tentu juga didukung dengan program pemerintah ya Pak, betul, ya, dengan betul. menggelontorkan program SMK Pusat Keunggulan ini, sehingga banyak SMK yang semakin maju dan berkembang dengan adanya program ini. Dan tentunya untuk anak-anak yang harus atau nanti bisa diserap oleh industri itu yang tentunya dengan sesuai jurusan ya Pak. Betul, ya? betul. Terima Dan kasih, ini juga, Pak. iya tambah sedikit, karena memang pemerintah juga melihat bahwa di SMK ini sering terjadi di media massa bahwa pengangguran itu kadang-kadang seolah-olah itu anak SMK yang paling betul. besar. Padahal sebenarnya ya bukan. Ya kebetulan saja pada saat propaganda atau pendataan, anak kita sudah bekerja, ada yang lagi sudah keluar, ada karena sudah habis kontrak dan seterusnya. Tapi yang saya tahu, anak SMK sekarang sudah betul-betul skillful ya. Jadi after graduating for SMP 40 years here, mereka sudah belajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan didukung oleh bahasa dan skill yang ada di sekolah ini karena bantuan dari pemerintah. Oke, berarti selain skillnya juga berarti anak SMK itu dituntut harus bisa atau menguasai bahasa asing ya Pak ya. Dan ditambah dengan kepribadian. Oh iya, attitude ya soft Pak skill-nya, ya, soft attitude-nya. Karena itu yang utama. Gitu. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Tapi setelah ini kita lanjutkan kembali ya Pak. Baik, ya. Bu. Kembali lagi di channel SMK Mupon di Bincang Edukasi bersama Bapak Haji Rusanto, SPD, MSI.
Kita lanjutkan kembali Pak. Ya, boleh, Bu. Untuk kali ini sebagai pengawas pembina ini Pak, tentunya di Dinas Provinsi Pendidikan, di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, menurut Bapak apakah program SMK Pusat Keunggulan ini sudah sangat tepat untuk membangun SMK khusus umumnya di SMK yang ada di Indonesia, khususnya di SMK Muhammadiyah Pontang? Oke, baik Bu. Karena program PK ini pada tahun ini kan Bu, ya, sementara dulu masih COE, Center of Excellence, tentunya berbeda program. Terutama di sini keinginan pemerintah adalah lulusannya harus terserap di dunia industri dan dunia kerja. Dan karena ini baru berjalan, tentunya kalau sangat tepat sih memang sudah tepat ya Bu. Karena memang pertama pemerintah menginginkan MOU dengan dunia industri, di mana industrinya juga harus siap menerima yang menjadi partner sekolah kita ini, harus mau menerima lulusan dari kita yang sudah dibina mereka, gitu kan? Sehingga setelah mereka lulus langsung bekerja di dunia industri, karena skillnya sudah matching tadi, sudah memadai. Namun sekarang kita belum melihat, karena tahun ini kan belum lulus, ya kan? Nah, mungkin setelah ini tracer study-nya kita akan cari, mudah-mudahan SMK PK Muhammadiyah Pontang ini lulusannya 100% terserap industri. Itu. Kalau itu tracer study-nya sudah mumpuni, sudah jelas, data bukan hanya bekerja saja informasi doang, tapi harus dibuktikan misalnya kalau bekerja di industri ada SK. Kalau misalkan kuliah perguruan tinggi ada juga informasi tentang penerimaan di perguruan tinggi negeri dan seterusnya. Jadi itu nanti sekolah ini harus bisa memproving ya atau membuktikan data-data siswa yang telah lulus dari sini dan bekerja berapa persen. Nah itu Bu. Jadi nanti kesesuaian anak kita bekerja di industri dengan program PK itu pemerintah sangat senang karena akan sesuai dengan harapan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Gitu ya. Dan saya bangga ini dari sini aja sudah kelihatan kemampuan anak di bidang broadcastnya sudah cepat sekali menerima informasi dan sangat skillful. Begitu dikasih sarana prasarana langsung gurunya juga sudah mumpuni dengan tim-tim yang solid. Dan ini sudah kelihatan, apalagi nanti dilihat sama TV Banten butuh sesuatu pasti akan anak-anak kami yang akan menjadi karyawannya. Dan itu sudah nyaman sebenarnya. Tinggal kita nanti dari segi attitude ya kepribadian kita harus bagaimana siswa yang bekerja di industri tentunya berbeda ketika masih sekolah. Nah, itu aja Bu. Jadi menurut saya sudah tepat, tapi kalau sangat tepat belum. Kenapa? Karena tracer study-nya kita belum menikmati. Gitu ya Bu ya. Itu makanya kita tunggu ya, Pak, ya? Sampai lulusan ini produk kita bagaimana nanti ke depan. Nanti kita bisa menganalisis apa kelemahan kita, apakah kurang MOU dengan industri atau gimana. Nanti kita sebagai pembina, ibu sebagai guru harus kerjasama sehingga nanti kelemahan kita diskusikan dengan guru-guru yang mumpuni di sini. Itu Bu. Baik, Pak, kalau menurut Bapak, karena Bapak yang mengawal ya dari tahun sebelum-sebelumnya perkembangan SMK Mupon sendiri ini Pak, dari sebelum COE sampai COE dan kemudian PK, menurut Bapak apakah SMK Muhammadiyah Pontang ini sudah menjadi sekolah yang memang menjadi sekolah rujukan sesuai yang diinginkan pemerintah, karena memang kita menerima SMK atau program SMK PK. Menurut Bapak bagaimana? Kalau melihat perkembangan yang ada di sini karena saya pembinanya, ini sudah sangat layak. Alhamdulillah. Ya, sudah layak ya, bisa Pak, ya? menjadi sekolah rujukan. Dan dari segi administrasi, dari kedisiplinan guru, dari segi para siswa juga saya lihat ketika masuk sudah rapi, ya kan? The student need the clothes and so on and so on. Ke guru juga santun, sopan santunnya akan muncul. Nah itu sudah kelihatan. Ya kalau sebelumnya terus terang aja karena saya tahu persis karena sebelum juga sekolah ini kan belum punya sekolah, masih gendong, sekolah lain. Sekarang sudah berubah total, gitu kan? Dengan ada bantuan, kemudian kitanya juga sangat pengen maju, didukung oleh SDM yang memadai.
itu sudah sangat. Wah, terima kasih Pak. Baik Pak, setelah ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya setelah ini. Kembali lagi di channel SMK Mupon di Bincang Edukasi bersama Bapak Haji Rusanto SPD MSI. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, ini untuk Bapak sendiri sebagai pengawas pembina di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Mungkin ada saran-saran nih Pak untuk SMK Muhammadiyah Pontang khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kinerja sekolah kita itu seperti apa Pak? Baik Ibu. Sebagai pengawas tentunya saya punya sedikit sekali ya, artinya tidak begitu banyak karena sudah melihat, sudah berjalan. Paling tidak saran saya adalah tolong kelola apa yang Bapak Ibu terima ya, sarpras yang dari pemerintah sekarang ini, dari karena Ibu ditunjuk sebagai sekolah PK, tolong kelola dengan profesional, dan kalau ada hal-hal yang belum paham, cari, pelajari. Kalau perlu kita undang ahlinya dari industri sehingga nanti guru-guru yang ngelola di broadcast ini dan perfilman ini menjadi semakin kemampuannya semakin hebat ya. Dan kalau sudah dikelola dengan profesional antara guru, sinerginya dengan kepala sekolah, dengan siswa, semua sudah menyatu, maka insya Allah nanti sekolah ini akan menjadi dikenal di wilayah Pontang ini menjadi sekolah rujukan, sekolah pusat keunggulan akan dicari. Dan mudah-mudahan sebelum pembukaan PPDB yang baru ini pun mudah-mudahan ada sudah yang daftar, Bu ya. Sudah beberapa Pak. Nah, itu kan sudah bukti bahwa sekolah ini sudah dikenal oleh masyarakat, dengan tentunya skill yang akan dipelajari di sekolah ini sudah akan muncul di masyarakat dan mereka tahu. Dan itulah saran saya, kelola dengan profesional, kemudian tingkatkan skill yang akan kita terima, akan kita kelola atau didistribute kepada siswa, sehingga siswa juga menjadi skillful. Baik Pak, bisa saya simpulkan di sini bahwa untuk SMK Pusat Keunggulan sendiri itu di dalamnya ada super match ya Pak ya, di mana dalam pelaksanaannya siswa diwajibkan harus menguasai skillnya, kemudian harus menguasai satu bahasa asing minimal dan didukung dengan attitude yang baik ya Pak ya. Dan harapan Bapak bahwa semua SMK yang menerima program ini harus mengelola dengan baik dan profesional tentunya ya Pak ya. Dan untuk lulusannya ini Bapak juga berharap bahwa bisa terserap seluruhnya di industri, dan industri itu sendiri juga harus mau ya Pak ya tentunya menerima dari lulusan kita sendiri. Baik Pak, terima kasih. Kayaknya bincang kita sudah sampai di sini. Terima kasih atas kedatangan Bapak, karena dengan jadwal Bapak yang begitu padat, Bapak masih bisa menyempatkan datang ke kita untuk memenuhi undangan dari channel SMK Mupon. Baik, terima kasih sekali lagi Pak atas kedatangan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikian untuk bincang edukasi kita kali ini di channel SMK Mupon, dan kita akan berjumpa lagi di sesi dan acara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.